Iya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9, eh, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi dan Informatika, Telkom University. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara mengenai materi tindak pidana korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Bu Najwa Syafira, dengan NIM 104012330075. Saya Helsinki Anira Puspanurhabiza dengan 104012300654. Saya Savana Kadarsyah dengan NIM 104012300287. Saya Syifa Nabila Fitriani dengan NIM 104012300436. Saya Naila Afina Husna dengan NIM 104012300487. Saya Tiara Sofeni Azhar dengan NIM 10401233300340. Saya Sadid Muhammad Sifa Sobir dengan NIM 104012300314. Saya dengan Rival Parulian Setinjak dengan nomor NIM 104012300001. Baik, mungkin kepada Bapak Juherdi bisa melakukan perkenalan singkat saja. Ya, baik, saya ya Ibtu Juherdi Sumandi, ya sarjana hukum selaku ya Kasat Reskrim Polres Lampung Barat. Ya, jadi Terima kasih Bapak. ada lagi kira-kira? Iya, mungkin sesi wawancaranya bisa kami mulai dengan pertanyaan yang pertama bisa dilakukan oleh teman saya. Pertanyaan pertama dipersilahkan. Baik, Pak. Izin Putus-putus bertanya. Mbak Najwa. Izin bertanya, menurut Bapak, apa saja dampak korupsi bagi negara dan juga masyarakat? Ya, dapat saya jelaskan ya, bahwa dampak korupsi itu ya, itu secara bagi negara itu dapat merusak dalam proses perekonomian negara ya. Kemudian untuk masyarakat bisa dalam hal ini sangat dirugikan ya. Mungkin berdampak dengan pembangunan ya, infrastruktur yang harusnya dibangunkan di suatu tempat, akhirnya bangunan tersebut, misalnya contohnya mereka buat jembatan yang harusnya bisa digunakan hingga 20 tahun ke depan, dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut ya, bisa penggunaan jembatan itu hanya bisa digunakan dalam waktu 2 tahun. Ini akan menimbulkan kerugian negara juga di sana pasti ada, perekonomian negara jalan ya, dan kemudian juga ya masyarakat sekitar juga akan menerima ya resikonya gitu kan. Nah, banyak sekali dampak-dampak yang bisa ya dirasakan oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat akhirnya yang merasa dirugikan oleh perbuatan ya daripada tindak pidana korupsi tersebut. Nah, negara juga ya, di mana negara memang ingin memajukan ya, mensejahterakan masyarakatnya, ini sangat terganggu dan terhambat oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mengetahui bahwa itu akan menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah, inilah harusnya kita ya harus bisa benar-benar ikut seluruh masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi dampak korupsi yang sangat berpengaruh itu bagi negara merupakan penurunan dalam segi perekonomian ya Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Izin bertanya Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih masih banyak orang yang melakukan korupsi? Ya. Kenapa orang masih banyak melakukan korupsi? Ya, yang pertama ya bahwa
korupsi itu sangat menguntungkan ya bagi si pelaku korupsi tersebut, gitu. Kalau itu tidak menguntungkan ya mungkin dia tidak akan melakukan korupsi. Kalau dia hanya menjadi hanya melakukan korupsi tapi dia sendiri merasa dirugikan ya mungkin dia nggak akan melakukan korupsi. Tapi yang jelas kalau dia melakukan suatu tindak pidana korupsi, yang jelas dia akan mendapatkan keuntungan ya, keuntungan baik itu secara pribadi ya, bisa menjadi keuntungan bagi golongan ya, kelompok dia, ataupun keuntungan untuk organisasi dia, gitu ya. Makanya pasti orang banyak melakukan tindak pidana korupsi itu karena ada tujuan tertentu ya, yang sangat menguntungkan baginya, baik itu secara materi ya, ataupun mungkin dia melakukan tindak pidana korupsi itu untuk sesuatu ya agar dia misalnya nih contoh akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, karena mungkin yang di atasnya juga sangat membutuhkan materi-materi ya, bahwa dia bisa membuat keuntungan yang besar bagi pimpinannya atau atasannya, ya mungkin dia akan diberikan jabatan yang lebih baik lagi. Nah, itu juga salah satu tujuan-tujuan mereka gitu kan. Kenapa korupsi ini masih terus sampai saat ini ada gitu kan? Karena kita lihat ya mereka secara sosial udah jelas pasti sudah udah dinilai tidak baik lah ya, baik secara lingkungan mereka ya. Tapi kenapa korupsi ini masih terus ya? Karena itu tadi gitu ya, karena ya salah satunya memang benar-benar sangat menguntungkan bagi si pelaku korupsi ini sehingga mereka terus ingin melakukan perbuatan tersebut gitu Mbak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Bisa kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk teman saya dipersilahkan. Izin bertanya Bapak, jadi menurut Bapak bagaimana cara yang efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia ini? Kalau cara ya mungkin ya semuanya sudah melakukan baik itu dari semua penegak hukum itu sudah melakukan, termasuk ada lembaga-lembaga masyarakat juga ikut melakukan pemantauan ya terhadap tindak pidana korupsi ini ya. Itu sudah pasti ya. Namun ya dengan adanya penegak hukum ya, mungkin ya ini juga penegak hukum tidak hanya melakukan hanya khusus untuk korupsi saja ya, baik itu dari pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian ya. Makanya dibentuklah KPK ya yang khusus menangani tindak pidana korupsi itu. Dia tidak keluar daripada tindak pidana korupsi. Tapi kalau di kejaksaan dia sifatnya bisa melakukan tindak pidana korupsi, yang bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Namun tugas utamanya ya samping itu juga masih ada melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara pidana lainnya. Di mana kepolisian juga ya bisa kita lihat sendiri ya bahwa tugas dari pihak kepolisian ini sangat luas sekali ya. Semua permasalahan ya hampir bisa kita lihat sendiri ya. Semuanya pihak kepolisian turun tangan ya, baik itu melalui kegiatan vaksinasi yang sebelum kita lakukan, kita mengetahui masalah bahan pokok segala macam lah yang berkaitan dengan kemasyarakatan ya, keamanan dan tertib masyarakat, semuanya polisi pasti hadir di sana. Kenapa saya bilang tadi ya harusnya ya di tingkat-tingkat daerah juga ya ada semacam KPK ya yang berada di tingkat provinsi gitu ya. Jadi orang akan merasa pelaku korupsi ini ada rasa kekhawatiran ya. Saat ini kan KPK hanya berada di pusat saja ya, setingkat Jakarta pusat ya. Tapi di wilayah lain mereka tidak ada ya personil ataupun kantor yang berada di tingkat
provinsi, bukan setingkat kabupaten ya, setingkat provinsi saja lah. Jadi ada rasa ketakutan dan kekhawatiran para pelaku ini gitu. Kalau dia KPK yang hanya berada di Jakarta, ya, mungkin para pelaku ini mungkin tidak, KPK tidak mengetahui nih perbuatan kami di wilayah sini, di kabupaten, di tempat desa. Kalau polisi, mungkin polisi banyak kegiatan nih segala macam, begitu juga dengan jaksa. Tapi yang khusus yang menangani itu adalah diberikan kewenangan kepada KPK ya. Kita inginnya itu bahwa di tingkat provinsi saja lah ada perwakilan atau kantor yang menangani kantor KPK yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Itu salah satu mungkin sangat efektif ya untuk menanggulangi. Dan di sisi lain ya bahwa kita inginnya seluruh masyarakat ya, karena tidak bisa hanya pemerintah saja ya untuk menanggulangi masalah tindak pidana korupsi, masyarakat sendiri pun ya itu harus benar-benar bisa membantu ya, membantu untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Dan lembaga-lembaga masyarakat ya, bentuknya LSM ya, dan beberapa media-media juga ya, ini harusnya mendukung ya, harusnya mendukung sekali ya untuk penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini ya. Dan kita juga pengen dari sedini mungkin ya anak-anak kita sekolah ya, jangankan hanya di tingkat kuliah saja gitu. Di tingkat SMA pun harusnya sudah diberikan edukasi yang mengenai bahwa bahayanya tindak pidana korupsi, bahwa korupsi ini seperti ini sudah bisa dinyatakan korupsi loh gitu. Jadi mereka dari awal pun setingkat SMA pun sudah mengerti bahwa tindak pidana korupsi itu seperti ini, seperti ini. Jadi mereka bisa juga sebagai yang bisa memberikan informasi-informasi ya kepada penegak hukum, sehingga efektivitas untuk penanganan tindak pidana korupsi ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin demikian Mbak bisa disampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada rekan saya. Izin bertanya, Bapak. Menurut Bapak, kenapa korupsi terus terjadi? Apakah karena kurangnya hukuman yang diberikan kepada tersangka? Ya, baik Mbak. Kalau masalah tindak pidana korupsi ya, hukumannya sudah menurut kita bahwa ada yang sampai hukuman mati ya. Hukumannya menurut saya sih cukup lah ya kalau bicara masalah hukuman ya. Tapi yang kita inginkan adalah seperti di negara luar ya, di negara Cina ya, yang dulu begitu koruptornya luar biasa, tapi mereka bisa keluar dari zona bahwa zona korupsi tersebut. Karena apa? Ya, bahwa seorang pelaku ya yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, keluarganya seluruhnya juga akan dilakukan hal yang sama ya. Di sana di negara di luar sana ya, di negara Cina waktu itu ya, bahwa di sana memang korupsinya luar biasa ya, sangat luar biasa, dahsyat sekali. Tapi dengan hukuman yang mereka lakukan yaitu baik itu pada pelaku korupsinya dan kemudian kepada keluarganya pun sama, diperlakukan sama, karena mereka dianggap juga menikmati daripada hasil korupsi tersebut. Akhirnya langsung ditembak mati ya, setelah dilakukan proses berbagai macam proses, sehingga ini bukan hanya sekali dua kali dan terus menerus gitu. Sehingga mereka benar-benar ya keluar dari zona bahwa korupsi tersebut di sana sudah menjadi sangat-sangat begitu dikhawatirkan ya sama para masyarakat ya, para pejabat-pejabat yang ada di negara sana, di negara Cina sana. Nah, di negara kita ya itu tidak dilakukan seperti itu ya. Artinya kalau masalah hukuman ya mungkin sudah tidak ada masalah kalau menurut saya ya. Yang penting ya keluarga daripada
para pelaku tindak pidana korupsi ini juga kalau memang ada keterlibatan artinya menikmati suatu hasil dari tindak pidana korupsi itu juga harusnya dilakukan penegakan hukum gitu kan. Jadi itu saya rasa sangat efektif lah ya. Kalau misalnya saya sampaikan, misal kita contohkan ya, bahwa seorang misalnya pejabat negara ya setingkat bupati misalnya, dia melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian diproses, satu keluarganya juga ya, baik itu istri, anak ya, mungkin di sana ada orang tuanya ya, di sana mungkin adik-adik segala macamnya ya, itu dikenakan juga tindak pidana korupsi juga sama yang menikmati gitu ya bahasanya, menikmati hasil tindak pidana korupsi itu juga dipidana gitu ya. Itu saya rasa tindak pidana korupsi ini ya saya sangat yakin ini akan sangat drastis ya, sangat drastis pasti akan berkurang lah ya. Tetapi penegakan hukumnya memang harus benar-benar ya transparan dan terbuka. Artinya tidak boleh juga kita ya bahwa memang dia selaku yang tidak menerima ya, tapi kita harus kenakan juga dengan hal yang sama ya. Tapi saya yakin Mbak, dengan cara efektivitas seperti itu menurut saya ya, bagi satu orang pelaku tindak pidana korupsi misalnya di sana ada istri, itu pasti akan menikmati hasilnya walaupun belum misalnya, tapi akan menikmati ada anak, ada istri, orang tua ya, adik-adik segala macam itu kena semua. Saya rasa orang tidak akan berani dengan korupsi. Kalau di negara Cina sebelumnya itu langsung ditembak mati ya. Itu yang melakukan ditembak mati, anaknya langsung ditembak mati, istrinya itu langsung gitu ya. Itulah akhirnya ya bahwa di sana benar-benar tindak pidana korupsi itu hilang gitu. Kalau ingin kita menghilangkan, nah kenapa di negara kita tidak bisa mencontoh itu gitu kan? Kan mungkin bicara masalah hak asasi manusia segala macam ya. Memang itu ada undang-undang yang melindungi juga ya. Namun paling tidak saya bilang tadi ya, satu keluarga ya begitu yang menikmati atau akan menikmati itu juga dikenakan. Itu saya yakin sangat efektivitas lah ya untuk mengurangi, bahkan mungkin lama-lama akan hilang itu berlahan tindak pidana korupsi tersebut. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Untuk pertanyaan yang tadi sudah selesai, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada rekan saya dipersilahkan. Sebelumnya permisi Pak, izin bertanya. Baik. Apa saja tantangan bagi Bapak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Pada prinsipnya ya, kita harus di tindak pidana korupsi ini ya benar-benar memang kita harus berani terbuka ya, dan harus berani benar-benar melawan yang namanya tindak pidana korupsi ya. Baik itu mungkin akan mempengaruhi ya kalau memang kita benar-benar ya yakin untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, ya kita harus siap dengan tantangan-tantangan ya. Seperti contoh ya mungkin ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak luar ya, dari pihak-pihak internal, bahwa ini adalah ini kami tolonglah segala macam bla 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 ya. Tapi kalau memang kita ya memang sudah yakin ya dengan semuanya, harus kita kesampingkan ya, mau itu apa namanya ada hubungan ya bagi kita ya ataupun kepada proses kita ini akan terganggu dengan hal-hal seperti itu sudah pasti ya. Tapi tantangan yang kita hadapi ya dalam penanganan tindak pidana korupsi ini, di mana memang kita ya dalam proses penanganannya ya, ini terkadang kita banyak hambatan-hambatan di mana para pelaku ini juga ya memang sudah mempersiapkan diri rata-rata ya. Banyak dokumen-dokumen ataupun yang kita inginkan dapatkan itu dengan alasan dari para pelaku ini bahwa dokumen tersebut sudah tidak ada ya, sudah hilang ya. Kemudian
bahwa kami tidak tahu lagi sudah berada di mana. Ya artinya mereka ternyata ingin menghilangkanlah barang bukti berupa dokumen-dokumen itu. Ya. Itu yang sering kita hadapi ya. Dan kemudian yang sering kita hadapi ya, bahwa para saksi ya yang mengetahui terhadap perkara tindak pidana korupsi ini sering sekali mereka enggan ya memberikan informasi kepada kita. Di sana latar belakang mereka tidak ingin memberikan informasi itu ya salah satunya kekhawatiran bagi diri mereka dan keluarga mereka, karena mereka takut ya terancam keluarganya ya eh, oleh para pelaku ini ya, sehingga masyarakat kita yang mengetahui tindak pidana korupsi ini juga sangat apa ya khawatir sehingga tidak memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Ini salah satu ya hambatan ya yang kita hadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi ya. Di samping itu tadi yang saya sampaikan, ini pasti akan ada kaitannya ya pasti dengan pejabat ya di dalam lingkungan kerjanya para pelaku ini ya pasti adalah ya yang mungkin di pejabat tersebut memberikan intervensi ya, kemudian penekanan intervensi berbagai macam, ada dengan cara kita pengen diberikan segala sesuatu ya untuk agar tidak memproses perkara tersebut ya, dan banyak cara ya mereka melakukan intervensi tersebut ya, namun kita selaku penegak hukum ya yang memang sudah yakin dan punya niat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi itu ya alhamdulillah pasti akan bisa terlaksana, di mana kita juga saya ya selaku Kasat Reskrim di Polres Barat ya dalam tahun kemarin pun ya kita melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi tersebut dan orangnya juga sampai saat ini sedang menjalankan proses hukumannya di apa di pengadilan ya untuk penanganan perkara tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih ya. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak, kemanakah penyitaan aset koruptor tersebut setelah ditangkap gitu Pak? Atau sudah diadili gitu? Terima kasih Pak. Jadi aset korupsi ini itu akan dirampas untuk negara ya, aset-asetnya ini. Kemudian itu semuanya akan dikembalikan juga kepada kas negara akhirnya. Jadi baik itu hasil kejahatannya, kemudian hasil apa pada saat penanganan barang bukti ya, barang bukti hasil maupun harta-harta ya yang telah pernah ya dilakukan oleh para pelaku ini. Misalnya kita gambarkanlah biar dia ini hasil kejahatannya daripada tindak pidana korupsi ini, dia bangunkanlah sebuah misalnya dealer mobil gitu ya. Kemudian dealer mobilnya terus berjalan dan berkembang. Ini merupakan hasil ya, hasil kejahatan dia. Dan kemudian dia buat lagi dealer lagi yang kedua dari hasil kejahatan ini. Bisa semuanya dilakukan oleh penyitaan oleh penegak hukum. Ya, karena itu merupakan ya aset-aset daripada pelaku ini ya. Ini semuanya akan berakhirnya lagi uang-uang ini ya hasil kejahatan ini itu dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada negara. Itu semuanya seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saya sendiri. Bapak, pertanyaannya, apakah pihak kepolisian itu turut campur dalam menetapkan hukuman bagi para pelaku korupsi atau tidak ya Pak? Karena sebenarnya ada pertanyaan yang menurut opini Bapak, karena ada kasus kemarin yang pelaku korupsi itu ternyata mendapatkan sel yang khusus gitu, yang berbeda dengan yang lain, kasus yang sudah pernah viral sebelumnya, mungkin dia mendapatkan sel yang istimewa. Itu menurut Bapak bagaimana ya? Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Ya, eh,
Ini yang disampaikan Mbak Najwa ini yang di KPK atau yang di mana nih? Ini kan kemarin tuh ada penanganan di KPK tuh ada beberapa pegawai negeri mereka yang diberhentikan dipecat ya karena itu tadi melakukan tindakan yang mana nih? Atau yang di secara keseluruhan? Kayak secara keseluruhan aja deh Bapak. Apa-apa. Komentari ini juga kurang tepat ya. Kita secara keseluruhan ya. Kita bisa contohkan nanti bahwa ya pihak kepolisian dalam menentukan putusan itu adalah kewenangan daripada hakim ya untuk memutuskan. Tapi pihak kepolisian ini yang melakukan prosesnya ya. Proses awalnya adalah pihak kepolisian di mana polisi di sini mencari saksi, menentukan, mencari barang bukti dan kemudian menemukan pelakunya siapa gitu ya. Dan kemudian setelah ada barang bukti, kemudian ada saksi, ada petunjuk segala macam untuk bahwa perkara korupsi ini bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke proses penyidikan. Dari proses penyidikan kemudian kita menentukan bahwa si A adalah tersangkanya dengan merugikan keuangan negara misalnya 1 miliar gitu ya. Dan setelah itu kita sampaikan pada pihak kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan ya. Sesampainya nanti di proses penuntutan ini adalah kewenangan dari pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan berapa ancaman yang akan dituntut terhadap pelaku korupsi ini. Jadi pihak kepolisian sudah tidak masuk lagi ke zona ya ke arah sana dalam penentuan hukuman daripada pelaku. Kami hanya melakukan proses saja dan kemudian jaksa tadi saya sampaikan itu akan melakukan penuntutan bahwa pelaku ini akan kami tuntut 20 tahun penjara. Dalam penuntutan mereka di dalam pengadilan dan pengadilan nanti akan menilai dan menimbang ya menentukan bahwa putusan pelaku ini adalah sekian. Artinya pihak polisi sudah tidak masuk lagi di ranah sana ya. Kemudian penanganan ataupun penempatan pelaku tindak pidana korupsi di dalam sel tahanan ya itu artinya di sel tahanan di tingkat kepolisian ada ya, kemudian di tingkat kejaksaan juga ada, kemudian ada di tingkat pengadilan dan kemudian ada di lembaga pemasyarakatan ya. Kalau di tingkat kepolisian ya mungkin kita bukan menempatkan orang yang begitu istimewa tuh fasilitasnya juga tidak ada gitu ya. Dan di sana juga artinya kita mau memberikan tempatnya ini ya di mana di seluruhnya juga ya kayak kita di tahanan kita di Polres lah yang bisa kita sampaikan. Kita cuman ada ruangan itu di sana tuh hanya ada 6 ya, ada 7 lah ruangan tahanan dari sana. Dan kita membuatkan tempat yang khusus yang bagus itu juga nggak ada tempatnya gitu kan. Nah, kenapa ada beberapa kasus yang kita hadapi bahwa mereka diberikan tempat yang khusus, di sana ada AC, kemudian tempat tidur yang ini, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang sama seperti di hotel lah, yang pernah kita dengar-dengar seperti itu ya. Karena mereka salah satu tempatnya memang memadai ya, dan kemudian para pelaku ini memang memberikan sesuatu gitu ya, untuk agar dia mendapatkan fasilitas seperti itu gitu kan. Dan pelaku ini juga mengeluarkan uang yang mungkin ya cukup banyak gitu kan. Sembari dia membelikan fasilitas untuk di tempat dia ya. Kemudian dia juga memberikan pasti ada uang sogokan lah ya bahasanya kata orang itu uang suapnya gitu ya. Ya makanya itu terjadi gitu ya. Namun ya memang harus ada juga pengawasan-pengawasan yang sangat intensif lah ya dari dari satuan atasnya supaya bisa benar-benar melihat ya. Makanya kita inginkan itu bahwa ada transparansi terhadap ini gitu loh, terhadap ruang tahanan itu juga sebenarnya boleh lah ya. Bahwa ini loh gitu ya, biar masyarakat juga tahu oh di dalam Polres ini, dalam Polda ini, kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan ini itu diberikanlah ruang kepada masyarakat juga
untuk bisa memantau gitu ya, atau bisa mengawasi gitu. Diberikanlah ruang kepada masyarakat umum ya untuk bisa melihat dan mengoreksi, kemudian bisa menilai, sehingga hal-hal ini tidak terjadi gitu ya. Kalau kita mau masuk ke LP misalnya, Pak kami pengen mengecek, oh Bapak dari mana? Itu banyak benar persyaratan, begitu juga di suatu tempat lah. Terlalu banyak. Sekarang kalau memang kita pengen transparansi, ya sudah, siapa saja boleh, perwakilan atau dari lembaga-lembaga mana pengen pengecekan terhadap penempatan para pelaku dan tersangka, ya korupsi silahkan ya, diberikan kebebasan seperti itu mungkin bisa sangat membantu lah ya, dan mengurangi ya jadinya hal-hal penempatan yang khusus ya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi secara sistem. Oke, berarti kalau dari pihak kepolisian tidak dibeda-bedakan ya Pak untuk selnya disamaratakan untuk semua kasus gitu ya Pak? Berarti. Iya Mbak. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan kepada rekan saya. Oke, baik Pak. Maaf izin bertanya, bagaimana korupsi dapat mempengaruhi pelayanan publik dan keadilan sosial? Ya, baik Mbak. Dapat mempengaruhi pelayanan publik itu sudah barang pasti ya. Yang mana kita dapat ketahui ya bahwa pelayanan publik ini adalah masyarakat ini sangat membutuhkan lah ya. Kita analogikan, kita contohkan lah ya di suatu tempat ya yang harusnya baik itu dalam pengurusan izin ya, kemudian melakukan seperti pelayanan kesehatan ya, kemudian izin dan banyak macam lah ya. Kalau itu didasari dengan niatan bahwa di sana ada tindak pidana korupsi, itu sangat-sangat mempengaruhi birokrasi yang ada ya. Seharusnya ya di mana masyarakat menerima pelayanan itu dengan baik ya. Kemudian harusnya masyarakat menerima pelayanan itu dengan cepat ya, dan kemudian fasilitas yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh negara ya, harusnya mereka menerima. Namun ya dengan adanya para pelaku tindak pidana korupsi ini akan menghambat semua proses yang akan diberikan, baik itu pelayanan ya terhadap masyarakat itu ya. Contohnya misalnya di dalam proses perizinan ya, mungkin masyarakat kita ya yang mungkin dalam situasi saat ini mungkin perlu izin usaha ya untuk mendirikan suatu usaha, mereka ya itu harus membuat beberapa persyaratan izin-izin ya. Kemudian izin-izin ini akan dipersulit ya, akan diperlama dengan alasan masih banyak gitu kan. Nah ini kan salah satu perilaku yang tidak terpuji oleh para pelaku-pelaku yang niatannya yang sudah mengarah ke tindak pidana korupsi, yang harusnya izin itu bisa dikerjakan dan dikeluarkan dalam waktu 1 hari, bisa sampai berminggu-minggu, gitu kan, sampai 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kemudian lama-lama ada niatan dari masyarakat kita sendiri ya, yang memulai, Pak bagaimana nih contoh nih misal, bagaimana Pak kalau bisa punya surat saya didahulukan lah, karena saya ini usaha saya akan jalan segala macam. Nanti saya akan bantu lah Pak untuk mempercepat ini, akan bantu ini sekian-sekian misal ya. Nah inilah menjadi pelayanan publik ya, pelayanan masyarakat ini akan terganggu. Yang tadinya dia yang daftarnya baru saat udah 2-3 baru hadir, yang orang sudah melakukan perizinan dari awal itu akan terganggu gitu kan. Ini akan mengganggu proses pelayanan daripada masyarakat. Misalnya kemudian di dalam bidang kesehatan lah ya, di mana masyarakat kita harusnya mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya obat-obatan yang dia dapatkan dan pelayanan yang dia berikan ya, kemudian kalau sesuai standar dia bisa dapat pelayanan selama 6 hari gitu kan. Cuman karena ada perilaku koruptif tadi ya, mereka bilang oh Bapak di sini cuma kami bisa berikan waktu 3 hari Pak. Nah sisa 3 hari itu misal ya, itu bisa menjadi ini mereka juga kan gitu ya, penambahan keuntungan bagi mereka gitu kan, para pelaku-pelaku ini tadi ya.
Kemudian obat-obatan lah, misal yang harusnya mereka minum obatnya yang levelnya yang bagus gitu ya. Kemudian diberikan yang sedang-sedang saja lah dengan harga ya 50-50 lah gitu kan. Ada keuntungan kan gitu kan. Hal-hal seperti itulah terjadinya ya masyarakat kita sendiri yang akan mengalami ya pelayanan-pelayanan itu bisa terganggu gitu ya. Kemudian di tingkat-tingkat desa yang misalnya para pelaku kepala desa lah, bahwa kami desa ini ada pengadaan sapi, misal ada 10 sapi dengan besaran sekian gitu. Ini kan kita contohkan lah ya, kepala desanya menyiapkan nih sapinya 10, sesuainya jumlahnya sama, tapi kecil-kecil anakan gitu. Harusnya 1 tahun itu sapi-sapi itu sudah bisa melahirkan, sudah punya anak lagi, sudah berkembang. Ini karena ini kecil bisa sampai 2 tahun dulu meliharanya, karena membeli yang kecil kan akan lebih murah. Hal-hal seperti inilah pelayanan-pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat kita dengan perilaku korupsi ini sangat-sangat terganggu. Ya, itu sudah barang pasti lah. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya semuanya sudah diajukan Bapak dan kami sudah mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Mungkin maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Kami ucapkan semuanya terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama ini Bapak ada salam dari Arya, anaknya Om Heri, katanya salam buat Bapak. Sama-sama. Terima kasih ya, saya juga ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik, semoga ya dalam proses yang dihadapi segera bisa terlaksana tanpa ada gangguan apapun, supaya kuliah cepat selesai, supaya bisa cepat-cepat mengabdi untuk negara. Salam semuanya buat keluarga dan rekannya ya dan pembimbing-pembimbingnya. Kalau memang ada waktu silakan mainlah ke tempat kami di sini di Lampung Barat. Ya. Iya. Terima kasih Bapak, kepada Bapak Ibu Tujuh Herdi kami ucapkan terima kasih banyak. Iya, mungkin sudah selesai. Untuk Bapak, jika sudah selesai juga dapat meninggalkan room ini. Terima Ya. kasih Bapak.